Dua tak sengaja ditolak untuk punah, baik itu untuk engine BB ataupun sport. Seperti halnya pada saat ini RE King baik, terima kasih, hati-hati dan tolong untuk penonton tidak berdiri di podium ini. Jadi tolong itu nanti akan digunakan pada saat prosesi penyerahan trofi kejuaraan. Jadi tolong untuk turun saja. Jadi masih banyak digunakan untuk podium itu ataupun panggung ini. Jadi tolong untuk turun saja. Jadi panggung ini nantinya akan dipergunakan untuk penyerahan trofi kejuaraan. Terima kasih. Dan saudara-saudara kita kembali lagi untuk bisa menyaksikan di kelas Sport RE King, produk dari Yamaha dua tak, di mana tengah berlalu lalang pembalap-pembalap sudah mengitari di lintasan ataupun di sirkuit Pantai Marina Boom Banyuwangi. Dua pembalap asal Banyuwangi, dua pembalap asal Lumajang, dan juga sisanya pembalap asal Probolinggo ataupun juga pembalap asal Sampang yang sudah melakukan aktivitasnya dalam menyelesaikan race yang ke-7 di kelas RE King Community Non Prestasi. Sedikit cacat dalam perjalanan dikarenakan satu insiden dialami oleh satu pembalap, dan kita fokus kembali masuk di lap yang kedua. Setelah kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh nomor start 39 pembalap asal Lumajang, dua pembalap harus terpuruk dan tidak bisa melanjutkan perjalanan kembali. Kita tinggalkan, berarti hanya ada 9 pembalap saja yang berlalu lalang ataupun akan menuntaskan di race RE King Community Non Prestasi. 39 ada Didi Ali Gofur dari Kilap Salah Balap Lumajang, dan di urutan yang kedua Dino, pembalap asal Jember dari PSM Haromain, yang memperebutkan posisi ke pertama, namun masih cukup alot dari apa yang dilakukan oleh si Dino, dan Didi Ali Gofur masih tetap eksis sampai dengan saat ini berada dalam urutan terbaik ataupun yang terdepan di atas engine RE King dari 11 pembalap. Kalaupun saya perhatikan menyisakan 9 pembalap, dikarenakan 2 racer mengalami benturan yang cukup keras, berarti ada keleluasaan bagi 9 pembalap yang tengah bekerja di race ini. Dan 96 Abdul Muafi jauh-jauh dari Sampang, sepertinya motornya tidak bersahabat dengan Abdul Muafi nomor start 96, dikarenakan mengalami trouble pada engine ataupun kerusakan mesinnya hingga membuat Abdul Muafi harus melempar handuk putih ke dalam lintasan sebagai pertanda harus menyerah
dikarenakan motornya tidak bisa memenuhi keinginan dari hati nurani si Abdul Muafi 96 pembalap asal Sampang ini. Dari Sampang kita kembali lagi fokus ke dalam lintasan di sirkuit Pantai Marina Banyuwangi ini di lap yang keempat. Masih tetap dalam genggaman satu racer nomor 139 Didin Ali Gofur dengan kekuatan penuh, dan Dewi Fortuna sepertinya berpihak kepada satu pembalap Didin Ali Gofur ini. Sampai dengan saat ini untuk pembalap nomor 117 Dino mengalami kesulitan dalam menggeser ataupun dari awal dia sudah melakukan tekanan demi tekanan, namun tekanan itu sangatlah tidak berarti. Justru Didin Ali Gofur 39 melangkah semakin menggila hingga bertahan di urutan yang pertama dari putaran pertama hingga di putaran yang keempat, dan mendekati putaran yang terakhir ini apakah si Didin atau justru sebaliknya yang membuat harus bergeser atau berbeda tempat. Namun saudara-saudara, memang kita harus berikan acungan jempol kepada si Didin nomor 139 Didin Ali Gofur Lumajang yang berhak dan saudara-saudara, inilah adalah bagian dari kelas selera pemberani bersama Surya Nation. Lepas go! Kembali ke bulan asap Surya Nation menghiasi bumi ataupun langit Banyuwangi bersama dengan kepulan asap dari knalpot yang dihasilkan dari geberan pembalap-pembalap yang berlaga di kelas BB 2 tak standar 116 cc Max Rider, yang sedikit demi sedikit dia sudah memasuki daerah dari Banyuwangi Festival dan trek lurus dari kita-kita catering decoration dan juga daerah dari Hotel Ramayana wajib ditaklukkan dan dilalui dengan engine yang sudah dipercaya untuk bisa mengantarkan pembalap-pembalap sendiri menuju ke podium juara. 119 ataupun juga Doni Hadi nomor 127 dan juga Gede Arya Kurniawan 35 terpaut di urutan yang kedua, sedangkan Senopi Kadek Mulyana masih belum bisa saya ketahui nasib dari pembalap terbaik Singaraja ini. Untuk Kadek Mulyana Senopi MGRT featuring 2 putri nomor setia adalah 56. Selain itu ada juga si Yoga Gordon, pembalap dari Bondowoso dari Dedi Jaya Sejahtera MGB 62, di mana Yoga Gordon dengan nomor 189. Ada juga Raffi Tim 127 atas nama SRD 127, pembalap asal Banyuwangi. Sedangkan dari Lumajang ada 2, di antaranya 218 Tommy Supriyono dan 227 MAAT, yang keduanya pembalap dari Lumajang, namun walaupun bersama-sama dari kabupaten yang sama, jelas mereka tidak kenal itu kawan. Justru mereka berusaha keras untuk saling mempermalukan derekan 2 tim yang berbeda di kelas BB 2 tak standar 116 cc Max Rider yang hanya dikerjakan oleh 7 pembalap terpilih yang kali ini berhak untuk melakukan perjalanan atau penyelesaian di race yang ke-8 dengan durasi waktu 5 putaran, dan sudah masuk 3 putaran yang sampai dengan saat ini. Dan perubahan terjadi. Pembalap asal Bali Gede Arya Kurniawan nomor 135
berhasil menggeser posisi dari nomor 119. Saudara-saudara, 35 Gede Arya Maulana berkuasa walaupun sudah mendapatkan sebuah tekanan dari 127. SRD pembalap Banyuwangi yang terpaut di urutan yang ketiga. Sementara di urutan yang keempat nomor 189 Bondowoso ada si Yoga Gordon. Tapi itu saya kira tidaklah berarti kalaupun dia tanggung dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyisakan gas atau tidak menghabiskan gas yang ada di pergelangan lengan mereka. Saudara-saudara, lap penentu, lap kelima segera akan dimasuki oleh 7 racer yang bekerja di terpaan sinar matahari yang menyengat sesuai dengan ambisi dan emosi dari pembalap-pembalap di kelas BP 2 tak standar 116 cc Max Rider. Cornering masuk di tikungan kanan dan kenikmatan yang terjadi harus dia alami ataupun dia nikmati pula seperti kenikmatan dari kepulan asap surya. 35 sudah merapat Gede Arya Kurniawan, sang penghujung di perjalanan ini. Menyusul berikutnya nomor 127 pun SRD Banyuwangi ada di urutan yang kedua, dan 119 itu pun juga sudah merapat dari 119. Menyusul berikutnya 56 pembalap asal Buleleng atau Singaraja yang tak lain adalah Kadek Mulyana Snowy. Kiyu Sound kasih musik untuk menyambut kehadiran pembalap-pembalap yang berikut ini. I have been searching for the man, all question pain, just to find myself alive. This is special performance by ARC Audio. Naikkan lagi level musiknya, levelnya boleh naik lagi. Someone who is strong, still a little shy. Yes, I need myself
HRC Audio. I've been searching for a man all across Japan just to Party people in the area, make some noise from Untuk tim medis mohon kehadirannya bisa di sekretariat lomba. 5 cc lokal Banyuwangi. Bisa mewakili Banyuwangi dalam pekan olahraga provinsi di bulan September nanti yang mengambil tempat di Sidoarjo. Dan saudara-saudara pembalap pemula karisidenan ataupun lokal Banyuwangi yang kali ini kita lepas ada 7 racer. Di antaranya adalah Faril Farezi, nomor 116, 23 Sigit, 42 Esa Alvaro, 47 Angga Rizky, 66 Danu Vulcano, 144 Joko TP, dan 23 Sigit, pembalap yang memiliki segudang tenaga ataupun segudang stamina. Dia pandai menjaga staminanya dikarenakan dia mengikuti banyak kelas dan sudah timbul di permukaan di mana pembalap nomor 144 Joko TP kali ini bersuara cukup keras hingga dia berhasil berada di urutan yang pertama dan berhasil pula meninggalkan satu racer yang sempat tercecer, tapi memiliki tanggung jawab besar dalam kondisi apapun motornya masih harus dipacu hingga titik darah penghabisan oleh satu pembalap yang tercecer di posisi yang paling akhir. Entah siapakah, nantinya akan kita ketahui. Sepertinya motornya ada kesalahan dari sang mekanik dalam meramu untuk bisa memberikan daya pacu yang cukup cepat bagi robot-robot bebek untuk motor Legend produk dari Yamaha. Dan kali ini untuk perjalanan lap pertama sudah tetap dalam genggaman Joko dari Ambon Municipal 21 yang jejaknya juga diikuti oleh nomor 147 Angga Rizky yang sama-sama dari Banyuwangi namun berbeda tim BWRT Wagri Racing Team. Dua pembalap melakukan aksinya secara membabi buta, bahkan juga sudah tidak kenal kompromi lagi. Itu kawan, semuanya kalau di lintasan sudah dianggap lawan yang harus dipermalukan dan diharapkan bisa bertekuk lutut di hadapannya. Di perjalanan pre-final bebek 2 tak standar 125 cc lokal Banyuwangi yang memberikan waktu 5 putaran dan saat ini masih tersisa 2 putaran. Berarti ada 3 putaran lagi untuk mereka yang sempat tertinggal untuk bisa memperbaiki keadaan ataupun juga menyodok masuk untuk bisa menambah poinnya agar dia nantinya bisa berdiri di posisi grid yang sangat menguntungkan. Ahai, yo, 47 posisinya semakin melorot di urutan keempat. Dari posisi yang kedua entah faktor apakah yang membuat 47 ini hingga posisinya harus ditempati oleh si 33 ataupun juga Sigit ataupun juga yang lainnya. Begitu cepatnya
keunggulan teknologi dari mekanik-mekanik Indonesia khususnya Banyuwangi dalam menciptakan kecepatan motor berkapasitas 125 cc lokal Banyuwangi di kelas BB2 watak cukup luar biasa. Dari lap yang ketiga sudah dilampaui, masuk kembali lap yang keempat. Apakah ada perubahan yang signifikan di perjalanan ini? Oh, saudara-saudara, pergeseran kembali terjadi di mana beberapa pembalap sudah bisa merasakan kenikmatan seperti halnya kenikmatan dari Surya 12, di mana saat ini 47 Angga Rizkila justru yang berada di posisi terbaik, ataupun juga Sigit yang berada di posisi terbaik bergeser 144 tenggelam di urutan yang kedua. Sigit menyodok masuk berada di atas permukaan, namun dia tidak boleh bangga mengingat rival-rivalnya mengintai. Dan diharapkan tidak terlena sedetik pun untuk racer yang bernama Sigit ini, mengingat lawan-lawan yang berbahaya siap menerkam. Dan saudara-saudara, jawaban pembalap tercepat untuk sementara waktu lokal Banyuwangi sudah diberikan atau dijawab oleh Sigit 23. Menyusul Joko harus mengakui ataupun memberikan acungan jempol kepada Sigit, di mana Joko adalah Ayu dia GM Racing Team Bali 53 Denis Prastiawan Bus Racing Team 119 MKT Racing Balap Racing Team 127 SRB 1 Arya Kurniawan Ayu dia FM Racing Team Bali 53 Denis Prastiawan yang biasa berada di atas Special Engine kali ini hijrah menjadi seorang racer Dr. Fafan 189. Saudara-saudara, di tahun 90-an Anda tidak boleh menganggap remeh mereka, karena mereka adalah pembalap yang penting memiliki semangat yang luar biasa dan motor masih bisa diajak untuk menuai prestasi. Dia akan tancap gas dari zaman mereka dilepas menggunakan bendera hingga mengantarkan pembalap ini menuju ke podium juara. Hari ini harus ditarik ke lintasan untuk dipacu. Tanan yang tanpa dia sengaja dari gerombolan setel 9 pembalap yang sudah melaju. Andi Bajil ataupun juga Farid Sakti, pembalap yang memiliki kesaktian. Apakah kesaktiannya saat ini tumpul atau justru semakin menguat untuk kesaktian dari 116 Racer M2 Tuner Banyuwangi yang juga harus berlaga dengan Adi Bajil 117 pembalap legendaris Banyuwangi dengan nomor 117 dari 310 Racing Banyuwangi, dan juga satu pembalap asal Bali 117. Wow, Adi Bajil, luar biasa untuk Adi Bajil dengan kondisi postur tubuh yang sangatlah tidak mendukung ataupun tidak seimbang dengan keberadaan motor yang ditunggangi, tapi memiliki kecepatan yang sangat luar biasa dari Adi Bajil. Menyusul berikutnya
seorang pembalap ataupun seorang crosser, Vavan Doang, pembalap yang biasa berada di atas engine, spesial engine di medan tanah, kali ini hijrah ke medan aspal dan berada di belakang persis Adi Bajil, legend Banyuwangi. Apakah mampu ditaklukkan oleh si Dr. Vavan 89, seorang dokter yang hobi dengan olahraga balap motor. Dikarenakan mungkin situasi hingga dia mau tidak mau harus mencurahkan hobinya ke balap motor aspal. Vavan Doang 189 37 Heru Banyuwangi juga sudah terpancing emosinya, sangat disayangkan 152 Hadi Riono, pembalap asal Bali, tidak bersahabat motornya dan membuat si rasa sedikit frustasi mungkin bagi Hadi Riono 152, karena ini adalah bagian dari temu kangen ataupun reuni pembalap-pembalap yang berjaya di era tahun 90-an yang sudah masuk di daerah Surya Nation, geber kembali memasuki daerah BOSC dan tetap berada di satu tikungan persembahan dari Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Trek lurus dari IMI Jawa Timur itu pun juga wajib dilakukan, dan trek lurus ataupun R1 Hotel Ramayana dan juga file1.co.id, portal berita terkini yang memberikan trek lurus yang jelas diwajibkan pembalap-pembalap tidak mengurangi ataupun tidak melakukan deselerasi di sana. 37 sedikit tersandung motornya, namun dia begitu piawai dan begitu sigap dalam mengambil sebuah tindakan hingga dia tidak terlempar dan tetap melaju. Adi Bajil, saudara-saudara, cukup lebar sekali jarak antara Adi Bajil dan si Vavan Doang, Dr. Vavan 89 dengan birbag yang ada sedikit dominasi warna hijau, berada di belakang persis yang harus kenyang dengan kepulan asap dari Adi Bajil 117. Mungkin dia juga harus ekstra hati-hati, berbeda dengan pembalap-pembalap junior atau usianya di bawah mereka, memiliki rasa nekat yang sangat luar biasa. Andi masuk menyusul si Dr. Vavan 89 atau 189 92 Mamat Astawa Banyuwangi. Pertarungan ataupun fight yang terjadi di track ini dilakukan oleh Banyuwangi, Jember, Bali dan juga Bondowoso. Kita akan lihat di lap-lap terakhir dari apa yang dilakukan oleh pembalap-pembalap ini, atau mereka memang sudah selesai menyudahi perjalanan di kelas X-Rider BB 2 tak sadat 116 cc dari apa yang dilakukan oleh 9 racer di atas engine BB 2 tak. Vavan sudah tuntas. Berikutnya persiapan race yang ke-12 BB 2 tak sadat 125 cc Mix Rider Kyuson Kasebosek untuk menyambut kehadiran racer-racer di race. ARJ Audio Special Collaboration Prototype Indonesia. KBD Remix. 17 menit kita lepas bomba yang dikerjakan oleh 6 racer Bondowoso, Probolinggo, Lumajang, Jember dan Tulungagung. 6 racer terbaik di kelasnya Mini GP usia 9 tahun.
kelas yang membuat repot dari orang tua ataupun juga instruktur balap yang mau tidak mau harus terjun ke dalam lintasan untuk memberikan aba-aba di mana dia harus melakukan deselerasi ataupun juga akselerasi bagi asuhan ataupun putra-putrinya yang saat ini berlaga di kelas mini GP 9 tahun. Kalaupun sebelumnya tadi kita sempat lihat atau kita lepas di kelas mini GP usia maksimal 11 tahun, namun ini lebih muda lagi 9 tahun dan juga sudah terlihat di permukaan begitu mereka memasuki satu belokan agar segera bisa kita tahu siapa yang ada di posisi depan pada hari ini. Mungkinkah nomor start 22 di Kang Ukus Probolinggo ataupun juga rival yang lainnya. 02 Radika Boboy Bondowoso terpaut di urutan yang kedua. Sementara di posisi yang ketiga 223 Ensatoli racer asal Jember. 22 meninggalkan jauh rival-rivalnya atau semakin melebar jarak, berarti tidak ada tekanan yang sangatlah berarti. Justru yang kali ini bergelut dalam jarak ataupun kecepatan antar satu pembalap membutuhkan perawatan tim medis begitu memasuki di tikungan yang pertama di sudut belahan barat. Berarti hanya ada 5 racer saja yang kali ini melenggang di race yang ke-13 dengan waktu 3 putaran. 2 putaran sudah dalam genggaman pembalap nomor start 22. Dan berikutnya apakah nomor start 2 Radika Boboy ataukah justru 223 yang akan masuk ke atas atau berada di urutan kedua? Kita tinggal tunggu saja. Oh, perlahan tapi pasti untuk nomor start 2 yang kini digantikan oleh Virendra Kenzi Hamzah untuk urutan yang ketiga. Kalaupun awal tadi lap pertama 223 berada di urutan yang ketiga dan 223 semakin tenggelam di urutan yang keempat ditempati oleh 241 Virendra Kenzi Hamzah dari Tulungagung. Tambah kecepatan namun tetap waspada, akselerasi dibutuhkan, cornering juga demikian. Cukup garang sekali. Namun walaupun berada di kecepatan yang sangat terbatas sesuai dengan spek motor di kelas mini GP usia 9 tahun, tapi mereka cukup garang di lintasan. 223 masuk di lap terakhir, lap ketiga 223. Ensatoli dari Jember berada di urutan yang kedua. Sementara di urutan ketiga ditempati oleh 02 Radika Boboy Bondowoso dan urutan yang keempat 241 Virendra Kenzi Hamzah Tulungagung dan di posisi Lumajang dari DKH 2 salah balap Sivil Lapas. I was passing by, and all I beg to see you just one more time. Ooh, I see you every time you do the things you do before. They say, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. You know you stopped me back when I was passing by, and all I beg to see you just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my I like your style. You make me wanna cry. And all I beg to see you just one. X-Rider di spek yang berbeda. Ketajaman pandangan dari si Andi Bajel, racer legend Banyuwangi begitu tajam. Begitu melihat lampu merah menyala padam, dia menerobos masuk dan melampaui dari rival yang ada di grid pertama.
BB 2 watak standar 125 cc X-Rider nomor 192 Mamat Astawa dari PT Very Good 08 Banyuwangi, 107 Ngurah Rai Ayudhya VM Racing Team Bali, 116 Farid Sakti M2T Tuner Banyuwangi, 117 Adi Bajil Tri Trend Racing Banyuwangi, 152 Hadi Riono dari tim GTRT Citra Jaya Bajri Tabanan Bali, dan 189 Papan Doang Klebun Balap Bondowoso. 6 pembalap atau pembalap veteran seperti halnya yang sudah kita lepas tadi di race yang ke-11, dan saat ini adalah race yang ke-14. Mereka harus kita turunkan lagi sesuai dengan kelas yang berbeda atau sesuai dengan kelas yang dia ikuti. Di gelaran Banyuwangi Road Race BUFC yang mempersembahkannya, 6 pembalap sudah menumpuk di daerah Banyuwangi Festival dan masuk di daerah Suryanesa Motorland, dan satu persatu berada di satu tikungan Kopiko dan melintas di file1.co.id portal berita terkini. Dan trek lurus kita Catering Decoration serta Kopi Lereng Ijen dan Bos Pro Rafting Banyuwangi ataupun juga tikungan dari Nagamenyan 88 juga sudah dilalui tanpa tersisa, hanya meninggalkan bekas jejak dari balutan karet bundar yang melengkapi perjalanan motor-motor yang dipacu oleh total seluruh peserta Banyuwangi Road Race BUFC. Adi Bajil tetap dengan segala kemampuan dan kekuatan berhasil juga berganti mengasapi fajar dari si Farid Sakti yang kali ini kesaktiannya sudah sedikit berkurang di tahun 2023 untuk Farid Sakti dari M2T Tuner Banyuwangi, sama-sama dari Banyuwangi, dan Dr. Fafan seorang crosser yang hijrah menjadi racer berada di belakang persis dari Adi Bajil 117. Pembalap 189 dengan birbag hijau dan hitam ini, pembalap yang terbiasa berada di medan tanah ataupun lumpur dan pasir, mengingat jarangnya kejuaraan motocross dan grass track, hingga mau tidak mau dia harus kembali hijrah. Yang penting hobi tersalurkan dan bisa menuai prestasi balap aspal pun jadi. Itulah Dr. Fafan 189 yang berada di belakang persis, yang siap menerkam punggung dari Adi Bajil 117, dan posisi yang kedua 152 Hadi Riono. Kalaupun di perjalanan sebelumnya Hadi Riono gagal, justru saat ini Hadi Riono menunjukkan keberaniannya membalas dendam akibat kegagalan di race yang ke-11 tadi. Dan Farid Sakti sedikit kedodoran dari apa yang tengah dia alami. Pembalap veteran, pembalap yang berjaya di tahun 90-an yang merasa terpanggil ataupun terusik dengan adanya gelaran Banyuwangi Road Race yang digelar oleh BUFC. Adi Bajil justru entah faktor apakah Fafan 189 out sepertinya terjatuh, kalaupun dia terlihat sekilas memegang bahu kanannya, hingga pembalap asal Bali seperti Hadi Riono ini harus duduk di kursi yang sudah lama ditempati oleh si Fafan Doang atau diurut.
Beberapa crosser berada di grid masing-masing. Ini adalah final Supermoto GTX Aspal usia 30 tahun ke atas. Penjelajah rimba atau seorang crosser berlaga di medan aspal. Final GTX Aspal. Crosser terbaik Banyuwangi. Berdiri di atas trotoar adalah sikap yang baik. Kelas yang bergengsi dan kelas yang berbahaya. Itulah style dari seorang crosser. 127 Herman Wahyudi, 78 Jonet Londo Mabur Banyuwangi. Yang Anda perhatikan saat ini adalah crosser-crosser Banyuwangi yang hijrah di sirkuit aspal. Berlaga tidak mau kalah dengan senior ataupun junior yang sudah kita lepas sebelumnya. Namun saat ini mereka berada di atas kuda besi ataupun juga di atas motor-motor trail. Ekstra hati-hati dia lakukan agar tidak terjatuh, dan itu pun juga harus kita maklumi dikarenakan dia terbiasa melakukan pertempuran di atas motor trail di medan tanah kerikil bebatuan. Namun kali ini dia berada di medan aspal. 6 crosser atau 5 crosser di kelas GTX aspal begitu cepatnya melaju. M. Yunus dari Rafli Tim 127 Knox Speed Banyuwangi hanya memberikan kesempatan sesaat kepada Herman Wahyudi 127. Namun dia adalah rekan satu tim, Rafli Tim 127, bekerja cukup sempurna atau yang familiar dikatakan dengan duet maut dilakukan oleh pembalap-pembalap Rafli Tim yang harus memupus impian rivalnya, baik itu dari tim Sri Kuning MX, Londo Mabur ataupun juga Cabe Balap yang mempercayakan kepada Andil 153. 127 Herman Wahyudi disusul pula oleh M. Yunus, Begek Balala 25 dan Dil 153. Tinggal 3 lap lagi. 3 lap lagi. Masih tetap style dari seorang crosser dilakukan. Memang susah saudara-saudara untuk menghilangkan sebuah kebiasaan dari seorang crosser yang menjadi seorang racer. Menjadi seorang racer di medan aspal yang masih tetap melakukan sebuah pertarungan yang cukup keras. Berbeda sekali justru di atas di tikungan jarang sekali menggunakan atau melakukan deselerasi. Justru di tikungan adalah sebuah kesempatan untuk melakukan harus melakukan akselerasi untuk bisa menggeser posisi ataupun rival yang ada di depannya. Ekstra hati-hati dilakukan bagi pembalap-pembalap yang berada di kelas GTX Aspal plus 30 tahun oleh 5 crosser. 25 Begek Balala berada di satu zona dari BOSY. Dikatakan sebagai pembalap yang sejati. Satu putaran lagi untuk pembalap-pembalap ini menyudahi tanggung jawabnya.
M Yunus ataupun juga 78, 25, 78 Yunus. Sedikit ngos-ngosan mengingat usia mereka. Kalaupun dalam hutan belantara itu adalah bagian dari hobi, namun di trek ini adalah bagian prestasi. Beberapa meter. Wey, 127 Jerman Wahyudi Rafli Tim. Pun berat tubuhnya sudah tidak ideal lagi. Banyuwangi, Jombor, Bondowoso menyatu di race ini. 37 Heru BMS 37 92 Muhammad Astawa PD Very Good 08 116 Farid Sakti Klebun Balap Bondowoso 117 Andi Bajil Tri Trend Racing dan 152 Hadi Riono GTRT Citra Jaya Bajri Tabanan. Itulah nama-nama yang perlu Anda ketahui untuk mereka saat ini yang tengah berlalu lalang di hadapan Anda, melintas di beberapa lintasan, baik itu hadiah dari kopi lereng Ijen Bos Cafe, Bos Pro Rafting Banyuwangi, ataupun juga Nostix Apparel, dan juga lintasan dari file1.co.id portal berita terkini, serta Kopiko dan juga Surya Nation, lintasan-lintasan yang wajib dilalui dari pagi hingga dengan sampai saat ini di babak atau pre-final, utamanya di kelas WP 2 tak standar 125 cc X-Rider garis dan Pecuki. Hadi Bajil kembali berada dalam posisi terbaik, sementara jejaknya diikuti oleh 152 Hadi Riono. Dari Hadi Riono dan Andi Bajil selalu saja terjadi dari apa yang sudah dilakukan oleh dua pembalap ini. Menyusul di urutan yang ketiga Muhammad Astawa, harus puasa dari urutan yang ketiga 116 Farid Sakti Bondowoso, dan juga 37 Hairu. Tersisa 3 lap lagi untuk bisa melakukan perubahan untuk mereka yang merasa tertinggal. Dikarenakan saat ini hanya ada 5 pembalap, walaupun ada 5 podium, namun diharapkan mereka bisa berada di podium pertama, kedua, dan ketiga. Sementara untuk yang kelima masih belum terjawab, dan lap yang ketiga sudah dia tempati. Di antaranya masih tetap dalam cengkraman Adi Bajil, dan 152 tetap terpaut di urutan yang kedua. Sementara 92 terdampar di urutan yang ketiga. Dan saudara-saudara, insiden sedikit terjadi namun berusaha dikendalikan lagi oleh pembalapnya. 3 pembalap masih tetap berlalu lalang melakukan tanggung jawabnya. Nomor start 4 demikian juga sudah masuk, dan tinggal 1 pembalap berarti yang bekerja mendekati lap yang terakhir atau tersisa 2 lap lagi. Andi Bajil muncul di permukaan, jejaknya kali ini dikawal ketat. Sedikit ada perubahan yang dilakukan oleh 92 dan juga 152, yang justru 152 terdampar di urutan yang ketiga. Kalaupun di lap yang pertama hingga ketiga 152 berada di belakang persis Adi Bajil, namun di lap yang keempat 152 tadi tarik mundur oleh impian rival-rival yang sudah dilepas secara bersamaan, walaupun sudah terbentuk dengan urean. Dan Adi Bajil 117 terjatuh untuk mereka yang ada di urutan kedua dan berhasil diambil alih oleh 152. Sangat disayangkan apa yang dialami oleh 92. Dia dalam posisi terbaik namun mendekati di daerah IMI. Kiyu, adakah lagu untuk menghiasi final ini dari Europe?